Ya, kelas Master Program in Management, Program Studi Ilmu Manajemen, Department of Management, Faculty of Economics and Management, IPB University. Oke, Customer Behavior Class. Lecturer, kelas khusus ada Ujang Sumarwan, nanti ada Dr. Megawati Simanjuntak, ada Dr. Lilik Nur Yuliati. Oke, baik. Apa deskripsi kuliah? Ya, deskripsi kuliah ini mata kuliah ini ya akan membahas, ya saya ulangi, mengenai model bagaimana hubungan antara marketing strategi, perilaku konsumen, lingkungan konsumen, dan juga affect and cognition. Nah, apa yang disebut dengan affect and cognition? Ini adalah sikap, perasaan, dan juga pengetahuan konsumen. Nah, ini ya. Nah, yang kedua apa? Mata kuliah perilaku pelanggan ini akan membahas mengenai secara mendalam bagaimana affect and cognition, perasaan, sikap, saya ulangi, perasaan, sikap dari konsumen. Yang ini seringkali mengacu kepada bagaimana konsumen berpikir dan merasakan tentang produk, tentang merek. Nah, ya. Nah, berikutnya apa yang dibahas oleh kuliah perilaku pelanggan ini? Membahas mengenai perilaku atau tindakan dari pelanggan atau konsumen. Nah, biasanya kalau mengacu kepada consumer behavior, ini adalah tindakan secara fisik oleh pelanggan atau konsumen. Ya, misalnya membeli produk, ya, membeli merek, dan seterusnya. Membuang produk, nah, membeli ulang. Nah, kemudian kuliah ini juga membahas lingkungan konsumen. Ya, apa saja lingkungan konsumen? Ini tidak lain adalah apa yang ada di luar diri konsumen itu yang memengaruhi bagaimana konsumen berpikir, bagaimana konsumen perasaannya, bagaimana tindakannya. Nah, misalnya iklan, ya, kemudian informasi harga. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai strategi pemasaran, di mana orang-orang pemasar menggunakan stimulus marketing. Nah, tolong diingat, stimulus marketing. Apa itu saja? Misalnya produk itu stimulus, kemasan, iklan, promosi penjualan, toko, website, harga. Jadi sesuatu yang dimunculkan oleh perusahaan untuk menarik minat, nah, untuk mendorong kita. Ya, kemasan, informasi, bahkan toko atau website. Yang itu biasanya stimulus tadi, rangsangannya stimulus itu ditempatkan ya sebagai lingkungan konsumen. Yang tujuannya apa? Memengaruhi pikiran konsumen, perasaan konsumen, dan juga perilaku atau tindakan konsumen. Nah, ini yang kita sebut dengan perilaku konsumen. Ya. Lanjut kita membahas learning outcome. Apa capaian belajar yang harus yang akan diperoleh oleh para mahasiswa S2 ini. Ya. Yang pertama adalah para mahasiswa akan memiliki kemampuan mengevaluasi bagaimana pemasar, produsen menggunakan behavior konsumen atau pelanggan dalam strategi dan pelaksanaan program pemasaran mereka. Ya. Nah, yang kedua, merancang instrumen atau kuesioner untuk mengukur beberapa behavior dari konsumen. Karena salah satu aplikasi setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan mampu mengukur ya bagaimana perilaku konsumen. Dan nanti ini bisa jadi bekal kalau Anda bekerja membuka perusahaan riset konsumen. Ya. Menjadi konsultan. Nah, karena ya
salah satu konsultan riset yang paling banyak itu di kota-kota besar di Indonesia adalah riset pemasaran dan konsumen. Ya. Jadi kalau bicara marketing ya pasti bicara konsumen. Karena konsumen itulah satu-satunya sumber pendapatan dari perusahaan. Kalau bicara konsumen, dia harus menjadikan konsumen sebagai pelanggan. Maka perilaku pelanggan direfleksikan oleh perilaku konsumen. Ya. Jadi ini bagian penting. Jadi mudah-mudahan Anda nanti bisa menjadi konsultan, menjadi peneliti, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, Anda diharapkan mampu memformulasikan marketing program pada produk tertentu, ya, berdasarkan customer behavior. Ya. Nah, ini kira-kira ruang lingkup dari mata kuliah ini. Nah, model pembelajaran kita sepenuhnya online, tetapi ada dua macam online. Ada langsung bertatap muka melalui online ini, atau nanti menggunakan asinkronus. Ya, kita tidak bertemu di sini. Dan kita akan 50% menggunakan student center learning. Ya. Jadi proses belajar yang berfokus kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa aktif, ya. Nah, karena itu ya, kita sediakan buku teks. Jangan khawatir, buku teksnya akan saya berikan. Nah, ya. Ini akan saya berikan buku teksnya dalam bentuk PDF tentunya, ya. Karena kalau beli cetaknya mahal, ya. Dan saya tidak sarankan, ya. Lebih baik buat beli vitamin aja, ya. Oke, buku teksnya Paul Paul Peter J. Nah, ya. Jerry Olson. Oh, dua penulisnya ya. Ini Jerry C. Olson dan J. Paul Peter. Nah, ya. Ini judulnya ya, Consumer Behavior and Marketing Strategy. Nah, ini gambarnya ya. Oke, evaluasi. Ada UTS 30%, UAS 30%. Ya. Kemudian tugas terstruktur. Ini total nilainya 40%. Pertama kuis 14 kali dan mengisi biodata. Kuis diselesaikan ya tiap Jumat malam. Jadi sebelum kuliah. Ya. Nah, kemudian untuk mencapai target tadi, capaian evaluasi, maka setiap mahasiswa ini mewawancarai 5 customer dengan topik sesuai dengan bab yang nanti mahasiswa akan dialokasikan babnya. Jadi 5 orang ini harus dicari customer yang misalnya satu customer pelanggan dari Shopee. Nah, ya. Oke, bidang jasa. Oke, berarti yang kedua customer pelanggan soto Betawi. Nah, apa ya? Kemudian yang ketiga customer pelanggan minimarket. Nah, jadi yang 5 yang berbeda. Ya, 5 yang berbeda ya. Nah, nanti ini hasil wawancara itu dikemas dalam bentuk sebuah video untuk memperkaya poin ketiga. Ya. Jadi nanti poin ketiga, para mahasiswa presentasi materi kuliah sekaligus mempresentasikan video wawancara. Jadi video wawancara ini ya adalah bagian pengayaan case study. Jadi nanti para mahasiswa bukan hanya bicara teori. Ini loh contohnya dari pelanggan. Ya. Nah, cari kawan yang bisa diwawancarai. Ya. Tapi jangan kawan yang satu kelas ini. Ya. Kalau bisa yang tidak mengambil mata kuliah ini. Ya. Yang tidak di luar mahasiswa. Adik boleh, kakak boleh, tetangga boleh. Nah, ya. Tetangga boleh, ya. Kalau yang sudah punya istri juga boleh. Nah, ya boleh diwawancarai, ya. Silakan. Ya, boleh. Pacar boleh, ya, diwawancarai, ya. Nah,
Itu nomor 3. Nah, yang terakhir, membuat video marketing strategi. Ya. Nah, itu yang untuk mencapai capaian ketiga tadi, ya. Merumuskan strategi marketing. Nanti dipilih produknya apa. Seolah-olah Anda membuka perusahaan, ya. Nah, membuat marketing strategi berdasarkan customer behavior. Oke, baik ya. Nah, untuk mahasiswa kelas khusus, nomor 5 jangan diperhatikan. Langsung ke nomor 6. Nanti dalam 1 semester presentasi 2 kali. Nah, pelanggannya yang diwawancarai cukup sekali saja. Cuma nanti pertanyaannya berbeda. Ya, jadi ada 1 pelanggan diwawancarai 5 pertanyaan. Nah, nanti besoknya atau pada hari itu juga diberi pertanyaan yang lain. Sesuai dengan babnya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau yang kelas reguler, ini penggantinya dia harus hadir studium general. Karena studium general itu kebetulan harinya hari Sabtu. Jadi bentrok dengan kuliah kita, ya. Nah, jadi yang untuk mahasiswa kelas khusus ini 2 kali presentasi, ya. Oke, nah ini presentasi nilainya. Nah, ini jadwal kuliahnya nih. Hari ini 13 Februari, kelas reguler masuk dosen presentasi. Seperti sekarang saya presentasi. Nah, ini singkatan USA nih ya. Nah, ini orang Sunda asli. Ya. Nah, ini singkatan dari Ujang Sumarwan ya. Jadi di IPB itu dosen harus memberikan nama 3 huruf untuk singkatan. Jadi saya pilih USA. Nah, ya. Nah, ini dosen presentasi ya sekarang ya. Nah, ini kita akan bahas 2 bab. Nah, berikutnya tanggal 20 kuliah kedua. Ini dosen di kelas reguler Ibu Irni, di kelas khusus Ibu Lilik, dia juga akan presentasi. Nah, ini akan presentasi. Nah, minggu ketiga, ya, mahasiswa di kelas reguler Arfa Nazirah, kemudian di kelas khusus Eko Budi, ya, Eko Budi presentasi tentang attention and comprehension. Jadi nanti pertanyaan yang diberikan ke customer ini tentang attention and comprehension. Nanti pertanyaannya disiapkan oleh dosen. Ya, minggu depan akan diberikan pertanyaannya. Jadi mulai hari Minggu depan tanggal 21 Februari udah langsung mencari customer tentang sebuah produk. Nah, demikian seterusnya. Ya. Pada tanggal 27 ini presentasi yang kedua Hendra Nur Fauzan. Ya, akan presentasi attitude and intention. Ya. PPT-nya udah disiapkan, tinggal diperkaya. Nah, jadi nggak usah repot nih. Wah, enak bener nih. Mahasiswanya udah disiapkan PPT-nya ya. Liriknya udah disediakan, tulisan disediakan, Anda tinggal nyanyi. Ya, nyanyinya harus indah. Kira-kira seperti itu. Wah, enak bener nih. Buku dikasih, PPT dikasih. Waduh, zaman dulu saya enggak tuh, susah bener ya. Harus nyatet sendiri. Oke, jadi nanti berlatih ya. Berlatih presentasi. Nah, PPT-nya tinggal diperkaya. Jadi pengayaannya itu salah satunya dari wawancara tadi. Ya, saya ulangi ya, dari wawancara tadi. Ya. Nah, jadi yang kelas reguler ini Apra dan Nazira, Ageng dan Prasetyo ya. Kemudian yang kelas kelas khusus Hendra Nur dan seterusnya ya. Jadi pertemuan ini pertemuan. Nah, pada pertemuan ketiga ada dua mahasiswa. Nah, pertemuan keempat dan kelima 1 mahasiswa. Ya, di reguler ini Anissa, di kelas khusus Reza. Ya, oke. Berikutnya, ya, pada pertemuan kelima ini yang presentasi dari kelas reguler dari kelas khusus Warnat. Ini topiknya. Ya. Pertemuan yang ke-6, nah ini dosen baru, dia akan presentasi. Ibu Istik, ya, di kelas reguler,
Ibu Megawati, ya, di kelas khusus. Nah, Ibu Megawati ini adalah komisioner Badan Perlindungan Nasional, jadi level nasional, ya. Ini kita bangga IPB diwakili oleh beliau, ya. Beliau juga pernah menjadi dosen terbaik kedua bidang sosial humaniora dari seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia, nah dia juara kedua dari IPB. Jadi kita beruntung ada dosen yang berprestasi mengajar di sini, ya. Nah, itu pertemuan ke-6. Nah, pertemuan yang ke-7 ada 2 mahasiswa presentasi. Eka Oktavian, ya, di kelas reguler, dan Yunita Utami di kelas khusus, ya. Nah, pada pertemuan ke-7 Eko kembali lagi presentasi 2 kali, ya. Jadi pada pertemuan ke-7, ya, Eko topiknya cultural and cross cultural influence, ya. Nah, kemudian pada pertemuan ke-8 ini di kelas reguler Ismail presentasi, di kelas khusus Hendra, topiknya subculture and social class, ya. Pada pertemuan ke-9 di kelas reguler Komala presentasi, di kelas khusus Reza, topiknya reference group and family, ya. Pertemuan ke-10 Muhammad Ridwan kelas reguler akan presentasi market segmentation and product positioning. Kemudian di kelas khusus Wernat Noel Simamora, ya. Pada pertemuan ke-11 ini topiknya consumer behavior and product strategy. Nabila akan presentasi di kelas reguler, kemudian Yunita kelas khusus. Topiknya ini, ya. Nah, yang pertemuan ke-12 consumer behavior and promotion strategy dipresentasikan oleh Pri Rarfiani dari kelas reguler, dan ini semua sudah untuk yang kelas tidak ada lagi presentasi dari mahasiswa kelas khusus, ini akan saya presentasi, ya. Pertemuan ke-13 di kelas reguler masih ada presentasi Siti Ismi, ya. Kemudian pertemuan ke-14 ini Zulfikar. Nah, di kelas ini dosen semua presentasi. Jadi saya mengisi pada pertemuan pertama dengan 5 pertemuan terakhir, ya. Nah, demikianlah secara sepintas kontrak kuliah, penjelasan kuliah dan tata tertib. Berikutnya